rekor pertemuan Timnas Indonesia versus Iran. Pak Hangzhou bungkari kedok Vietnam. Indonesia banjir tawaran dari FIFA. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia dipastikan menghadapi Iran dalam laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Menurut catatan 11versus11.com, Iran dan Indonesia telah bertanding 5 kali. Dari 5 pertemuan yang terjadi, Timnas Indonesia tak pernah menang dengan rincian menelan 4 kekalahan dan sekali bermain imbang. Satu-satunya hasil imbang yang diraih skuad Garuda saat melawan Iran terjadi pada Desember 1970 di ajang Asian Games. Sementara pada 2 pertemuan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2014, Timnas Indonesia selalu kalah dengan skor telak 0-3 dan 1-4. Bagi Timnas Indonesia, melawan Iran di laga uji coba sebelum berperang di Piala Asia 2023 menjadi kesempatan yang sangat berharga. Pasalnya Iran merupakan salah satu tim kuat di Asia dan menjadi salah satu tim yang difavoritkan untuk menjuarai Piala Asia 2023 di Qatar tahun depan. Rival Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yakni Irak dikabarkan menolak tawaran uji coba kontra Mesir yang diperkuat Mohamed Salah. Sebab Federasi Sepak Bola Irak memastikan skuad asuhan Jesus Casas sudah resmi akan bertanding dengan Korea Selatan. Diketahui saat menjalani lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia beberapa waktu yang lalu, Irak juga akan menjadi rival skuad Garuda di grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang dan Vietnam. Laga perdana Irak bahkan akan menjamu skuad asuhan Sintayong pada 15 Januari 2024. Banyaknya pemain naturalisasi yang menjadi skuad Timnas Indonesia asuhan pelatih Sintayong menuai perdebatan di sebagian masyarakat Indonesia atau netizen. Sebagian dari mereka mencibir bahkan melakukan diskriminasi antara pemain lokal dan pemain naturalisasi. Menanggapi hal tersebut, pengamat sepak bola Coach Justin menganggap mereka yang berpolemik bukan mewakili masyarakat Indonesia, melainkan netizen kardus. Coach Justin juga tidak mempermasalahkan latar belakang pemain yang membela Timnas Indonesia. Menurutnya kita patut bangga karena yang dibela adalah merah putih. Naturalisasi perlu dilakukan karena menurutnya pemain lokal belum mempunyai kualitas seperti yang diharapkan. Coach Justin bahkan menilai naturalisasi pemain adalah fenomena yang biasa terjadi untuk meningkatkan kualitas timnas suatu negara. Vietnam menjadi salah satu tim asal Asia Tenggara yang juga melakukan program naturalisasi pemain untuk memperkuat kedalaman skuad. Tetapi ada perbedaan pilihan pemain naturalisasi Vietnam dengan timnas Indonesia ataupun tim lainnya. Bintang emas julukan Vietnam gemar atau suka melakukan naturalisasi di posisi kiper. Setelah Dang Van Lam yang dinaturalisasi sekitar tahun 2015-2016, baru-baru ini Vietnam baru saja mendapatkan pemain asal Slovakia, Philipp Nguyen. Sementara Timnas Indonesia lebih fleksibel, Sintayong memilih pemain naturalisasi di luar penjaga gawang. Pak Hangzhou yang merupakan mantan pelatih Vietnam menjelaskan bahwa Federasi Sepak Bola Vietnam tidak memiliki banyak informasi pemain di luar negeri, sehingga Vietnam hanya mendapatkan jasa kiper keturunan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Indonesia banjir tawaran event dari FIFA usai sukses menggelar Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir menuturkan FIFA senang dengan penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 dari Indonesia karena sejumlah aspek memiliki hasil baik. Positif ya, karena stadion kita baik, kualitas daripada rumput, akses, hospitality, hotel, airport service. Sebagai bangsa Indonesia, mereka semua puas. Mereka melihat gelaran Piala Dunia U17 di kita sebagai salah satu yang terbaik sekarang ini. Selama penyelenggaraan yang sudah terjadi, kita yang terbaik, ucap Erick Thohir. Stein Patinama menjawab soal teka-teki calon klub baru setelah resmi berpisah dengan klub Norwegia Viking FK. Bagi timnas Indonesia tersebut mengisyaratkan bakal mencari kesempatan baru di luar Liga Norwegia. Ia membuka peluang bagi Patinama untuk mengembangkan sayap di negara lain. Sejauh ini Patinama dirumorkan dengan beberapa klub dari Eropa hingga Asia. Ia disebut layak berseragam klub Liga Swedia Hammarby IF yang pernah tertarik mendatangkan pada Juli lalu. Selama membela Viking FK, Patinama jadi salah satu andalan tim dengan total 89 penampilan.
Dari catatan itu, bek kiri berpostur 180 cm itu berkontribusi mencetak 3 gol dan 12 assist di seluruh kompetisi. Egy Maulana Fikri kini jadi sorotan setelah dikabarkan menikah dengan putri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari bernama Adiba Kansa. Di tengah kabar tersebut, bintang timnas Indonesia itu ternyata memiliki keturunan Belanda. Egy menjelaskan darah Belanda tersebut mengalir dari kakek sang ayah. Sementara itu, darah sepak bola tampaknya juga menurun dari ayahnya itu. Sebab Syarifuddin sempat menjalani pelatihan di sekolah sepak bola Tasbih. Di SSB inilah Egy mulai mengenal sepak bola ketika masih kecil. Namanya melejit saat mengikuti Grassroots Indonesia U12 turnamen pada 2012. Ketika itu, bakatnya mulai tercium oleh talent scouting dari penjuru Indonesia. Sebab Egy sukses membawa timnya meraih gelar juara sekaligus menyabet penghargaan sebagai pencetak gol terbanyak. Bek timnas Indonesia Jordi Amat menambah koleksi gelar juara bersama Johor Darul Taksim setelah sukses mengalahkan Trenggalek FC 3-1 dalam pertandingan final Piala Malaysia 2023 di Stadion Nasional Bukit Jalil. Ini menjadi gelar kelima Amat sejak bergabung dengan JDT pada pertengahan musim 2022. Selain Piala Malaysia, Amat ikut membantu Harimau Selatan meraih trofi Malaysia Super League, Piala FA Malaysia, dan Piala Sumbangsi sepanjang tahun 2023. Satu trofi lainnya diperoleh Amat di Piala FA musim lalu. Taban trofi tersebut tentu menjadi modal apik bagi Jordi Amat untuk mengembalikan mental serta motivasi untuk bangkit bersama timnas Indonesia. Sebab skuad Garuda akan menghadapi laga berat di Piala Asia 2023. Selesai merampungkan Liga 2 Korea Selatan bersama Jeonnam Dragons, Asnawi Mangkualam tampak menambah porsi latihan secara mandiri. Dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Asnawi tampak berada di Indonesia dan menjalani latihan di tepi pantai. Sontak unggahan tersebut mengundang beragam pujian dari warganet tanah air. Banyak netizen yang terpukau dengan fisik Asnawi yang kekar dan berotot, serta tak sedikit pula yang memberikan dukungan kepada kapten timnas Indonesia tersebut untuk bangkit dari performa buruk di beberapa pertandingan beberapa waktu yang lalu. Pemain keturunan yang baru saja dinaturalisasi oleh PSSI yakni Justin Hubner mengundang perhatian dua pundit senior yakni Coach Justin dan Bung Toel. Kedua pandit senior yang sering membahas sepak bola nasional khususnya timnas Indonesia menyebut Justin Hubner memiliki kualitas. Bung Toel yang sebelumnya keras dalam mengkritik mengakui pemain naturalisasi anyar PSSI memiliki kemampuan bagus. Coach Justin juga senada dengan Bung Toel. Dia mengakui Justin Hubner sebagai pemain masa depan timnas Indonesia yang potensial. Ya, kalau profilingnya sangat menjanjikan karena dia kapten di U21. Lalu dia kemarin masuk dalam skuad utama first team melawan Arsenal walaupun tidak main. Ungkap Bung Toel. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.